Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgadima Ahmad Jalaluddin. Saya adalah dosen prodi S1 Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Pelayanan Kesehatan. Di mana sistem pelayanan kesehatan ini adalah mata kuliah wajib di semester genap dengan 2 SKS teori. Berikutnya, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah sistem pelayanan kesehatan, yaitu mata kuliah yang berfokus sistem kesehatan, organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, kebijakan dan aturan pelayanan kesehatan, sistem rujukan kesehatan, primary health care, pelayanan prima, serta peran tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sistem pelayanan kesehatan yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan organisasi pelayanan kesehatan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem kesehatan dan menganalisis unsur sistem kesehatan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan peraturan dan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sistem rujukan di Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip penanganan pasien dalam pelayanan primer dan pelayanan prima. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan program-program dasar puskesmas. Kemudian ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis perencanaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi untuk pembiayaan kesehatan. Berikut ini adalah materi pokok pembelajaran yang akan diberikan dalam perkuliahan. Untuk pertemuan pertama, materi pokoknya adalah kontrak perkuliahan, kemudian konsep dasar pelayanan kesehatan. Pertemuan kedua, klasifikasi pelayanan kesehatan di organisasi pelayanan kesehatan. Untuk pertemuan ketiga adalah sistem kesehatan dan menganalisis unsur sistem kesehatan. Kemudian pertemuan keempat dan kelima, peraturan dan kebijakan pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk pertemuan keenam, kinerja sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan pertemuan ketujuh, sistem rujukan kesehatan nasional. Pertemuan kesembilan, program-program dasar puskesmas, kebijakan dan manajemen primary health care, standar pelayanan minimal. Pertemuan ke-10, prinsip penanganan pasien dalam pelayanan primer, baik sebagai individu, keluarga, maupun komunitas. Kemudian, pertemuan 11 dan 12, pelayanan prima dalam pelayanan kesehatan. Pertemuan ke-13, peran tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan untuk menunjang pelaksanaan program universal coverage di puskesmas. Kemudian, pertemuan 14 dan 15, kedudukan dan peranan administrator dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian untuk perkuliahan dilakukan dengan metode hybrid, yaitu secara tatap muka dan melalui daring. Adapun metode yang diterapkan pada perkuliahan tatap muka yaitu discovery learning, case-based program, small group discussion, dan contextual instruction. Sedangkan untuk perkuliahan daring dilakukan melalui Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Selanjutnya, bobot penilaian dalam perkuliahan ini terdiri dari tugas dan kuis sebesar 50%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 30%. Setelah ini, saya akan menampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Sistem Pelayanan Kesehatan. Dan mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jadi kita akan membahas tentang klasifikasi pelayanan kesehatan. Jadi klasifikasi pelayanan kesehatan ada beberapa, ya, yaitu sebelum kita masuk kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu bagaimana mahasiswa mampu mengklasifikasi pelayanan kesehatan di organisasi pelayanan kesehatan.
Jadi organisasi pelayanan kesehatan ada beberapa ya. Jadi kita lihat dulu ini. Jadi yang pertama itu adalah pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang kita akan bahas juga pelayanan kesehatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di klinik. Di klinik kesehatan. Jadi untuk pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ini konsepnya. Jadi untuk pelayanan kesehatan di masyarakat kita melakukan 3 yang bisa digunakan. Jadi mulai kita masuk di pelayanan kesehatan puskesmas. Jadi puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Jadi di upaya kesehatan masyarakat di puskesmas ada 2, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, yang biasa kita juga sebut adalah upaya kesehatan dalam gedung dan upaya kesehatan di luar gedung. Jadi untuk saat ini apa yang kita sekarang anut adalah paradigma sehat, bukan lagi paradigma sakit. Yang lalu paradigma sakit, sekarang paradigma sehat yang lebih mengutamakan promotif dan preventif. Jadi ini paradigma sehat diharapkan yang sehat itu 70%. Masyarakat yang sehat diharapkan 70%. Yang dalam hal ini kita melalui ada KIN, ada Satgas dan promosi kesehatan. Jadi masyarakat bisa menganalisa dirinya sendiri kalau dia sakit. Kemudian sehat juga yang 70% ini kebanyakan dan harusnya dilakukan di UKBN. Ya. Ada UKBN itu adalah, siapa tahu UKBN? Kesehatan dan daya masyarakat. Ya, jadi kalau mendengarkan UKBN itu ada masyarakat. Ini ada posyandu lansia, posbindu, PTN, Polindes, Poskesdes, desa siaga, Saka Bakti Besar dan Bakti Kecil. Jadi kalau posyandu kita sudah tahu semua ya, posyandu ya. Di situ ada pelayanan kesehatan, ada 5 meja. Terus kemudian posyandu lansia. Ini posyandu lansia khusus. Terus ada juga posbindu PTN, penyakit tidak menular. Jadi ada pos pembinaan terpadu. Situ hampir sama dengan posyandu lansia, karena untuk yang PTN itu penyakit tidak menular rata-rata yang kena adalah siapapun, tidak tertutup kemungkinan kita yang masih seperti kita misalnya hipertensi, ya, jantung, diabetes, itu penyakit tidak menular. Ya. Kemudian Polindes, ini Polindes pondok salin desa. Ini dulu banyak Polindes, sekarang tidak ada. Hampir tidak ada ya. Nah, ini ada Poskesdes juga. Coba siapa yang bisa? Poskesdes apa ini? Pusat kesehatan desa. Pos kesehatan desa. Poskesdes itu diisi oleh tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun bidan. Karena di dalamnya ada pelayanan kesehatan rawat jalan dan ada kesehatan dengan bersalin. Ya. Tentu kalau bersalin tentu ya. Kemudian desa siaga. Desa siaga itu dulu mana tapi sekarang sudah. Itu walaupun itu masih tetap ada. Terus Saka Bakti Usada itu ada pramuka
kemudian dokter kecil itu di SD, ya, SD yang akan KS, ya, yang melakukan dokter. Kemudian kita masuk di yang mengeluh sakit, diharapkan 30%, ya, karena itu para sehat, jadi yang sehat dulu. Ya, kemudian ini dari 30% ini diharapkan bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang 58% bila sakitnya berlanjut ke sarana kesehatan. Sebenarnya mas kalau lebih lanjut lagi bisa dirujuk ke rumah sakit. Kemudian masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang 70% tadi itu ranahnya UKM. Apa itu UKM? Upaya kesehatan masyarakat. Jadi diharapkan di UKM ini yang sehat tetap sehat, yang sehat tidak sakit. Kemudian 30%-nya lagi adalah UKP, sakit, ya, upaya kesehatan perorangan. Jadi di dalam upaya kesehatan perorangan ada cawe-cawe, ya. Ini sakit menjadi sehat dan sakit tidak tetap sakit. Berarti dalam hal ini akan jadi kemudian ya penguatan di UKM ini di dalam masyarakat adalah upaya preventif, tapi tidak juga menyelesaikan kuratif dan rehabilitasi. Kemudian ini upaya kesehatan, upaya pertama puskesmas itu juga menyelenggarakan harus menyelenggarakan manajemen. Ya, pertama manajemen, di dalamnya ada sumber daya, operasional, dan mutu. Ini dilaksanakan wajib. Ya, biasa mendengarkan wajib ya, ya, coba hadir terus kita sana. Wajib itu ada planning, organization, planning, controlling, dan evaluation. Oke, jadi di dalam di samping melaksanakan perencanaan, ya, karena di dalam satu kantor kan ada melakukan perencanaan, kemudian melaksanakan apa yang sudah direncanakan, ya. Terakhir dievaluasi, kemudian pelayanan kefarmasian. Ya. Jadi di dalam pelayanan kefarmasian setelah melakukan rawat jalan, ya, pemeriksaan, itu kita akan ke tempat apotek. Kemudian pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Jadi ada namanya Perkesmas. Kemudian pelayanan laboratorium. Jadi setelah melakukan pemeriksaan yang perlu ke laboratorium akan ke tapi kalau dibutuhkan ke laboratorium sederhana. Ya. Kemudian ini yang masuk di upaya kesehatan masyarakat. Jadi di dalamnya ada promosi kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan lingkungan, ya. Jadi kesehatan lingkungan itu banyak ya, bukan cuma kebersihan dan sebagainya. Jadi ada di dalamnya pemeriksaan tempat-tempat umum, pemeriksaan saluran air bersih, ya, air minum, tempat-tempat umum itu juga banyak. Ya. Kemudian pelayanan KIKKB ini bisa dilaksanakan seperti di posyandu, ya. Saya lihat kan kalau di posyandu ada pemeriksaan, ada yang hamil, semuanya jadi kayak kesehatan dan KB yang mau berKB tadi. Kemudian pelayanan gizi, itu juga ada kan terkadang ada yang memberikan CMT, ya.
Kedua biasa pengendalian penyakit ya. Jadi itu dilihat kalau misalnya ada kasus HIV sebelum ke lapangan untuk penyelidikan. Terus kemudian ada pelayanan gawat darurat. Jadi UNED ini 24 jam. Semua puskesmas, ya, hampir semua puskesmas mungkin juga ada di lapangan. Karena ada wilayah-wilayah tertentu yang punya pencegahan, misalnya kalau di daerah ini dia ciri khasnya upaya atau pelayanan gawat darurat, karena mungkin banyak kecelakaan atau bencana ya. Kemudian pelayanan satu sawit yang biasa terjadi tubuh militer, ya. Jadi kemudian home care. Ini home care sekarang lebih banyak dilaksanakan ini di rumah-rumah ya. Jadi perawat itu pelayanan kesehatan di rumah. Yang banyak itu adalah perawat lansia ya. Itu perawat. Kemudian rawat inap. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di puskesmas itu tidak semua ada rawat inapnya ya. Jadi karena ada 150 lebih yang harus diselesaikan penyakit, puskesmas tidak bisa serta-merta dirujuk. Jadi makanya sebagai karena ada dua ya, rawat puskesmas rawat jalan dan puskesmas rawat inap. Jadi yang puskesmas rawat inap itu merawat pasien-pasien yang itu misalnya kalau memang harus dirujuk ke rumah sakit. Kemudian tadi kita sudah pelayanan puskesmas. Ada yang ingin ditanyakan? Puskesmas tadi? Pertanyaan saya, contoh upaya pengembangan inovatif yang real di puskesmas sekarang ini seperti bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Oke, terima kasih ya Wardiman atas pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang mana contoh pelayanan inovatif yang ada di misalnya ya anak-anak yang ditimbang, ada kan kejar timbang ya. Jadi tidak semua puskesmas melakukan, misalnya dia mau mencari yang tidak datang ke posyandu sasarannya. Jadi mereka membuat semacam kegiatan kader-kader yang ada di situ untuk melakukan kerja timbang atau mengunjungi masing-masing rumah-rumah yang tidak datang atau sasaran yang tidak datang berkunjung di puskesmas di posyandu pada saat hari posyandu di wilayah itu. Ya, itu salah satunya ya, Mas Iman. Terima kasih. Ada lagi? Saya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, Bu, seperti apa sistem pelayanan kesehatan di puskesmas yang berkualitas? Jadi yang diharapkan kan mutu ya. Jadi kita mengharapkan pelayanan puskesmas yang berkualitas. Seperti setiap melakukan kegiatan atau melakukan pelayanan harus sesuai dengan SOP-nya, jadi standar prosedurnya. Jadi misalnya pasien yang diare bagaimana cara menanganinya, karena semua sudah punya protap yang harus dilaksanakan masing-masing pemberi pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, ya. Tapi kan ini tadi ditanyakan tentang puskesmas, yang ada di puskesmas itu salah satu. Pelayanan rumah sakit, ya. Jadi sesuai dengan Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, khusus klasifikasi. Ini banyak ya.
ini dari jenis pelayanan yang ada. Terus di kelas A bagaimana, kelas B, kelas C, kelas D itu tergantung dari tipe-tipe rumah sakit. Ya misalnya ini pelayanan medik dasar rawat jalan, misalnya kelas A. Ini sesuai Permenkes, boleh ada, boleh tidak. Ya tapi kalau kelas A itu pasti tidak ada ya. Jadi yang biasa tidak ini kelas B atau kelas C. Ini banyak sekali sesuai dengan Permenkes. Ini menjadi umum, spesialis, ini ada di dalamnya. Dalam, anak, bedah, seperti dalam simpul. Jadi ini kalau di tipe-tipe rumah sakit kita atau kelas-kelas rumah sakit itu di kelas C ini harus ada 4 ya, kelas B ada. Ya. Ini jenis pelayanan yang ada. Karena ini tadi tipe-tipe jenis-jenis pelayanan yang ada di rumah sakit. Sekarang kita masuk di klinik. Apa itu klinik? Ini juga ada Permenkesnya. Jadi tidak asal jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, yang dimaksud dengan klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dan atau spesialistik. Jadi ini juga punya tipe, ya. Jadi tidak yang mana itu menyelenggarakan pelayanan dasar, yang mana bisa menyelenggarakan spesialistik. Nah, ini. Jadi berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi ada klinik pertama rawat jalan, ada klinik pertama rawat inap, terus ada klinik utama rawat jalan dan ada klinik utama rawat inap. Yang merupakan klinik pertama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar baik umum maupun hulu. Jadi untuk di pertama itu dia cuma menyelenggarakan medis dasar, ya, jadi dasar dan khusus. Kalau dia di klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan spesialistik dan bisa, ya, spesialis. Ada klinik-klinik tertentu namanya. Ada beberapa klinik yang menyelenggarakan itu, ya, spesialis, ya. Jadi dari 3 tadi, ya, dari 3 pokok bahasan kita, yaitu pelayanan puskesmas, pelayanan rumah sakit, dan pelayanan klinik. Mungkin kita bisa simpulkan. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas yang mana diselenggarakan, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kemudian pelayanan kesehatan di rumah sakit, yaitu medik, ya, pelayanan medik, pelayanan penunjang, ya, tadi yang ditampilkan. Kemudian pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan. Kemudian terakhir klinik. Klinik pertama rawat jalan dan rawat inap. Ini klinik utama rawat jalan dan rawat inap. Jadi bedakan, ya, klinik pertama dan klinik utama. Oke. Jadi sebelum kita
5 jurnal internasional 2 dan jurnal nasional 3, kemudian dideskripsikan perbedaan jenis pelayanan kesehatan dalam jurnal tersebut. Jadi dilihat tadi yang mana termasuk pelayanan kesehatan di puskesmas, KMKP-nya, yang mana rumah sakit, dan yang mana untuk ini. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan diskusikan tugas kita ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan mata kuliah Sistem Pelayanan Kesehatan yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.